Di sini saya akan menjelaskan tentang exploratory data analysis atau EDA. Yang pertama, pengertian analisis eksplorasi data atau EDA adalah tahap awal dalam analisis data yang bertujuan untuk satu, memahami struktur data, yang kedua, mengetahui pola, tren, atau anomali, yang ketiga, menilai kualitas data atau missing value maupun outlier. Yang keempat, membantu memilih metode analisis lanjut yang sesuai. EDA juga sering dilakukan sebelum analisis statistik formal atau pemodelan atau machine learning. Yang kedua, langkah-langkah umum algoritma EDA. Yang pertama, ada import dan baca data. Input dan baca data bisa berasal dari file seperti CSV, XLSX, atau database maupun atau dataset. Untuk yang kedua, pemeriksaan awal data. Itu bisa seperti ukuran data, jumlah baris, dan kolom, tipe data numerik, karakter, maupun faktor, pemeriksaan missing value. Untuk yang ketiga, statistik deskriptif, itu seperti mean atau nilai tengah, mean atau nilai rata-rata, median atau nilai tengah, modus, nilai minimum, nilai maksimum, standar deviasi, maupun distribusi data. Yang keempat, ada analisis hubungan antar variabel, yaitu seperti korelasi antar variabel numerik, cross-step untuk variabel kategori, dan untuk yang kelima itu visualisasi data, yaitu seperti histogram, box plot, scatter plot, maupun bar plot. Yang keenam, kesimpulan eksplorasi awal, yaitu temuan pola, tren, dan hal-hal menarik dari data. Kita lanjut untuk contoh dataset sederhana. Misalnya, dataset produksi pabrik seperti yang ada pada tabel, yaitu ada hari, suhu, jam kerja, maupun produksi. Harinya itu ada 7, jadi hari pertama sampai hari ketujuh. Hari pertama itu memiliki suhu 28 derajat Celcius dan jam kerjanya itu 8 jam dan produksi yang dihasilkan itu ada 320 unit. Sedangkan yang kedua, hari kedua ada 30 derajat Celcius, 9 jam kerja, dan 350 unit. Sampai di hari yang ketujuh, itu ada suhunya itu 26 derajat Celcius, jam kerjanya itu 7 jam, dan jumlah produksinya itu 290 unit. Kita lanjut untuk contoh program R analisis eksplorasi datanya. Yang pertama, kita membuat dataset. Nah, untuk dataset sendiri, itu teman-teman harus memperhatikan yang untuk saya kasih kotak ini. Karena teman-teman harus eh, menamai dulu apa aja di sini. Di sini itu saya memakai data. Kalau teman-teman di sini sudah memakai data, itu sampai ke bawahnya atau untuk mencari hal-hal yang lain, teman-teman harus mengingat yang dari awalnya itu teman-teman memakai apa. Kalau misalnya teman-teman memakai nama kalian, maka itu juga pada saat pemanggilan data harus dengan menggunakan apa yang kalian ketik di awal. Jika itu menggunakan nama kalian, maka kalian juga harus memanggilnya itu dengan mengetik nama kalian. Lalu di sini karena buat contohnya itu tuh ada contoh soalnya itu tuh dataset, maka kita menggunakan data fungsinya itu data frame, buka kurung. Nah, di buka kurung ini sendiri, teman-teman, buka kurung sendiri ini itu akan berisi tentang yang kolom-kolom tadi, yang ada kolom suhu, kolom hari, suhu, jam kerja, dan jam produksi. Lalu,
untuk hari yang hari kan ada 7 dari hari pertama sampai hari ketujuh. Makanya kita mengganti ke sini hari sama dengan 1 berganda 7. Lalu di sini teman-teman perhatikan ada koma. Koma ini eh, untuk menyatakan atau untuk ya untuk menyatakan bahwa ada kolom berikutnya. Kan untuk yang di contoh tadi, setelah kolom hari, ada kolom suhu. Jadi makanya itu kita memakai koma di sini. Lanjut, setelah itu kita menilai suhu sama dengan C, dan kita memasukkan eh, nilai-nilai suhunya. Nah, teman-teman harus memperhatikan di sini kenapa C, karena C itu kan fungsi konkatenat atau itu fungsi menggabungkan elemen menjadi satu. Nah, kenapa menjadi satu? Karena kan di tabel tadi kan itu kan bisa-bisa untuk hari pertama, hari kedua, sampai hari ketujuh. Sini kita menggabungkan itu menjadi di hari pertama, kita menggabungkan dengan hari kedua, kita menggabungkan dengan hari kedua, lalu kita menggabungkan dengan hari ketiga sampai ke seterusnya, sampai hari ke-7. Sampai hari ke-7 itu ada 26 suhunya, derajat Celcius. Nah, lanjut. Untuk yang jam kerja sama saja dengan dengan suhu, kita menggunakan C juga, yaitu kita menggabungkan elemen menjadi satu, dan untuk produksi juga begitu. Tapi yang membedakannya itu di produksi itu sudah tidak ada koma di belakang sini. Karena setelah kolom produksi itu tidak ada kolom apapun lagi. Jadi tidak usah menaruh koma di sini. Setelah itu kita menutup kurung. Nah, setelah itu baru kita bisa melihat struktur datanya apa-apa saja dan ringkasan datanya. Untuk pemanggilan struktur data itu menggunakan str, baru buka kurung, kita memanggil data. Karena dari awal kan kita sudah menulis datanya itu kan dengan data. Kalau di sini misalnya kita tulis dengan nama saya yaitu Ira, berarti nanti pas pemanggilan di sini ini diganti dengan Ira, bukan data lagi. Karena karena di awal ini itu bukan data, itu Ira. Jadi pas pemanggilan datanya itu yang akan dipanggil itu data yang ada hari, suhu, jam kerja maupun produksi. Begitupun dengan Sumari. Karena dari awal saya menggunakan data, maka saya juga harus mengetik data dan memasukkan data. Lanjut, yang ketiga itu statistik deskriptif tambahan. Itu ada mean atau nilai rata-rata. Nah, mean itu kan nilai rata-rata. Lalu buka kurun data, ada tanda seperti dolar ini. Maksud dari tanda seperti dolar ini adalah saya ingin mengakses kolom yang mana. Nah, jadi saya itu menggunakan ini itu saya ingin mengakses kolom yang mana. Di sini kan min data dolar produksi. Berarti saya ingin mencari rata-rata dari data kolom produksi. Jadi nanti hanya akan membaca data produksi untuk mencari min tersebut. Jadi itulah guna untuk tanda eh, dolar. Jadi di sini untuk min kita pakai data produksi, standar deviasi pun juga menggunakan data produksi, dan korelasinya itu saya ingin membandingkan antara hubungan antara suhu maupun produksi. Dan ya, teman-teman, kalau teman-teman penamaannya dari awal. Kalau teman-teman penamaan dari awal ini kayak hari, hari ini itu sudah huruf besar di awal, suhu, jam kerja maupun produksi itu sudah huruf besar di awal, maka pada saat pemanggilan datanya itu seperti ini,
Sorry. Pemanggilan itu seperti yang di data di min, contohnya ini. Min itu kan data untuk mencari mengakses yang kolom produksi. Ini tuh harus sesuai dengan penamaan yang teman-teman eh, taruh juga pada awal. Tuh, P-nya tuh huruf besar. Kalau teman-teman menaruh dengan P huruf kecil, maka teman-teman juga harus mengetik di sini dengan huruf kecil. Setelah itu untuk visualisasi data, kita eh, untuk yang pertama histogram, terus histogram kita mengakses data produksi, sedangkan untuk mainnya di sini itu sebagai judul dari diagram tersebut. Jadi judulnya itu nanti distribusi produksi. Sedangkan untuk X-Lab sendiri itu adalah eh, garis atau sumbu X-nya. Sedangkan untuk call ini berarti itu warnanya, warna yang kita pakai. Selanjutnya untuk blogspot sama kita mencari blogspot untuk data produksi main itu atau judul eh, diagramnya itu atau judul blogspotnya itu sebaran produksi dengan warna atau full itu warna orange atau jingga. Lanjut, yang untuk scatter plot itu kita menggunakan hubungan antara suhu mau dengan produksi. Jadi, kita mengetik plot, berarti kita mengakses data suhu, jadi kita mengetik data dolar suhu di koma dengan data dolar produksi. Lalu, koma, koma tadi kan saya sudah menjelaskan di awal untuk eh, mengakses selanjutnya. Jadi habis koma itu main, berarti main itu kan judul scatter plotnya itu berarti hubungan suhu versus produksi. Lalu X lab-nya itu atau sumbu X-nya itu sendiri itu adalah suhu, sedangkan untuk Y lab atau sumbu Y itu adalah produksi. Untuk PCH-nya itu adalah apa diagram atau besarnya lingkaran atau titik yang terjadi antara hubungan suhu maupun eh, hubungan suhu dengan produksi. Sedangkan full itu adalah warna. Nah, lalu untuk yang kelima, ini adalah analisis korelasi lengkap. Teman-teman harus perhatikan. Oh, ini kan untuk analisis korelasi lengkap, kita menggunakan pemanggilannya itu pairs, lalu data, dua eh, titik berganda empat. Nah, untuk yang dua titik berganda empat, ini maksudnya kita akan memilih baris kedua sampai baris keempat, begitupun dengan kita memilih kolom kedua sampai kolom keempat. Maksudnya yang maksud kolom kedua sampai kolom keempat, kita akan balik ke contoh datanya. Ini. Yang dimaksud dengan kolom kedua, sorry, ini. Kolom kedua itu berarti kita akan mulai langsung saja dengan eh, kita akan mulai saja langsung dengan suhu kolom kedua ini suhu. Karena kan kolom pertama ini hari, jadi karena kolom kedua itu suhu dan baris kedua juga itu suhu, maka kita akan mulai dari suhu sampai di jam produksi yang merupakan kolom maupun baris yang keempat. Ini adalah keempat, sedangkan yang suhu adalah yang kedua. Begitu teman-teman. Langsung saja kita buktikan apakah eh, sintaks-sintaks yang itu berjalan sesuai atau tidak sesuai. Kita yang pertama, kita membuka aplikasi R, lalu klik file, lalu kita R, klik file, lalu new script. Jika telah muncul tampilan seperti ini, berarti kita tinggal mengetik saja.
Yang pertama tadi kan membuat dataset. Berarti kita mengetik eh, data, data kurang dari data titik frame ke kurung. Yang pertama itu hari sama dengan 1 sampai 7. Jangan lupa koma karena ada kolom selanjutnya yaitu kolom suhu atau baris selanjutnya itu suhu. Suhu itu sama dengan C karena kita ingin menggabungkan elemen-elemen menjadi satu yaitu 20 yang berisi nilai 28, 30, 27, 30, 27, 31, 29, 32, dan 26. Teman-teman harus memastikan ya, apakah jumlah datanya itu semuanya 7. Kalau nanti bukan 7, maka akan error. Karena kan untuk yang di hari pertama kita sudah tahu bahwa itu ada hari 1 sampai hari ke-7. Jika datanya tidak berjumlah atau tidak ada 7, maka itu pasti tidak akan terbaca. Lanjut setelah suhu itu jam kerja sama dengan C. Jam kerja itu 8.98, 10.9, 10.9, 10.7. Lanjut setelah jam kerja itu produksi sama dengan C. Produksi yang pertama 320, 350, 300, 305, 400, 400, 340, 410, dan 290. Ingat ya teman-teman, di sini tidak menggunakan koma lagi karena produksi merupakan kolom terakhir dari contoh yang kita punya. Baru kita tinggal tutup kurung. Jika teman-teman ingin memanggil data ini, maka teman-teman tinggal mengetik apa yang teman-teman telah uh, ketik dari awal, yaitu data. Jadi, teman-teman tinggal dari awalnya itu, tinggal kita Ctrl R saja, maka akan muncul seperti yang ada di R console ini. Yang mana hari sampai 1 sampai 7, suhu dari 28 sampai 26, jam kerja dari 8 sampai 7, untuk produksinya itu 320 sampai 290. Kita lanjut. Kita lanjut untuk membuat struktur data dan ringkasan datanya. Struktur data sendiri kan tadi str, lalu kita memanggil sesuai apa yang kita ketik dari awal, yaitu data. Lalu kita tinggal Ctrl R, maka akan memunculkan struktur data seperti yang ada di R console. Yaitu di mana hari untuk INT-nya itu ada 1 sampai 7. Yang ke untuk suhu, jam kerja, dan produksi itu memiliki numerik dari untuk suhu dari 28 sampai 26, untuk jam kerja dari 8 sampai 7, sedangkan untuk produksi numeriknya dari 320 sampai 290. Kita lanjut untuk ringkasan datanya. Sumari, sorry, Sumari data. Lalu kita tinggal Ctrl R. Summary data ini berisi tentang nilai min atau nilai minimum, nilai kuartil 1, median atau kuartil 2, nilai rata-rata, kuartil 3, dan nilai maksimum.
Nah, nilai minimum dari suhu itu 26 dan maksimalnya itu 32, sedangkan minnya itu 29, kuartil 1 27,5 dan kuartil ketiga itu 30,5. Kita lanjut untuk membuat eh, statistik deskriptif tambahan seperti min, standar deviasi, dan korelasi. Di sini saya akan membuat seperti yang tadi saya jelaskan, min untuk data produksi. Jadi kita ketik min, data, lalu kita menggunakan dolar untuk em, apa namanya? Untuk mengakses kolom mana atau baris mana yang kita gunakan. Itu data kan saya tadi mau produksi. Jadi kita ketik produksi. Sesuai dengan penamaan yang ini ya, kalau huruf besar depannya itu P besar, maka kita juga harus memakai P besar. Jadi tinggal Ctrl R. Nah, minnya itu 344,2857. Sedangkan untuk standar deviasi SD sama dengan lagi tutup buka kurung data dolar produksi tutup kurung lalu kontrol R itu mendapatkan 46,49629. Lanjut untuk korelasinya sendiri hubungan antara suhu dan produksi, maka core kita buka kurung, kita memanggil atau kita mengakses suhu, data suhu, koma, data, lalu kita memanggil data atau kita mengakses data produksi. Produksi. Kita tutup kurung, kita tinggal Ctrl R. akan akan muncul hasilnya itu korelasi antara data suhu dan produksi adalah 0,9789919. Jadi, kalau berdasarkan yang kita pelajari menggunakan tabel korelasi, itu hubungan antara suhu dan produksi itu sangat kuat karena nilainya udah mencapai 0,97 sekian sekian. Lanjut untuk visualisasi datanya, itu kan kita menggunakan histogram, box plot, dan scatter plot. Nah, untuk yang pertama, his, kita menulis data yang kita menggunakan itu data produksi, koma, lalu kita eh, mengetik judul dari diagram atau dari histogram tersebut, yaitu distribusi distribusi produksi. Setelah itu baru XLab. XLab sendiri itu adalah produksi baru buka kurung itu unit. Baru tanda petik, koma baru call warnanya sama dengan di sini teman-teman terserah ingin menggunakan apa saja. Tadi kan di PPT saya atau di materi saya sebelumnya itu light blue. Tapi di sini saya ingin mencoba dengan warna pink. Dan teman-teman juga harus mengingat untuk warna sendiri di art itu membaca warnanya itu dalam bahasa Inggris. Jadi teman-teman harus menulis warnanya itu dalam bahasa Inggris. Kita tinggal Ctrl R saja untuk melihat hasilnya. Nah, sudah muncul. Yang ini merupakan mainnya, yaitu distribusi produksi, sedangkan yang produksi unit ini merupakan Xlab-nya. Sedangkan warna ini merupakan yang call-nya. Call-nya kan tadi warna pink, jadi munculnya warna pink. Oke, kita akan lanjut ke eh, visualisasi data berikutnya. Setelah histogram, berarti kita akan membuat box plot. Untuk box plot sendiri, box plot berarti blok kurung, data yang kita panggil atau kita akses itu
kan produksi. Jadi, produksi omah untuk judulnya, saya ingin menaruh tuh sebaran produksi. Produksi. Lalu warnanya itu saya ingin warna biru. Jadi blue. Kita tinggal kontrol akan muncul. Ya kan teman-teman? Nah, sebaran produksi yang di atas ini merupakan uh, judulnya. Tuh, kita lanjut ke visualisasi data berikutnya, yaitu ada scatter plot. Scatter plot kan menggunakan plot, buka kurung, kita ingin membandingkan atau hubungan suhu dan produksi. Jadi kita scatter plot, kita mengakses data suhu, koma, eh, data produksi, data produksi, lalu koma, jangan lupa itu dengan koma. Lalu lihat di main, judulnya itu eh hu- hubungan suhu versus produksi. Hubungan suhu versus. Lalu X-lab-nya itu merupakan suhu, suhu, lanjut untuk Y-lab atau sumbu Y itu merupakan produksi. Lalu untuk PCH, saya itu ingin menggunakan 18, 20 deh. Ingin menggunakan 20, koma untuk warnanya, saya ingin menggunakan warna merah, the red. Baru setelah itu kita tutup kurung. Kita kontrol dari nol. Berarti kontrol 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 R. Nah, maka akan muncul seperti ini. Yang dimana hubungan suhu versus produksi merupakan main-nya, sedangkan produksi ini adalah sumbu Y, sedangkan suhu adalah sumbu X. Dan untuk titik-titiknya sendiri, itu kan sebesar, tadi kan saya minta sebesar 20. Nah, PCH-nya itu 20. Berarti titik-titiknya ini tuh besarnya itu 20. Sedangkan saya minta warna merah. Jadi selanjutnya untuk analisis korelasi lebih lengkap itu pairs. Eh, Teman-teman tinggal mengetik pairs, pairs buka kurung data, lalu tanda seperti kurung begitu, lalu 2 sampai 4. Dan tadi saya jelaskan itu untuk mengakses data atau kolom data pada baris atau kolom yang kedua sampai keempat saja, yaitu data untuk suhu sampai data untuk produksi. Lalu koma, mainnya itu berarti matriks korelasi. Matriks korelasi. Baru kita tutup kurung. Baru kita kontrol R. Yang ini
merupakan matriks. Matriks korelasi ini merupakan mean-nya, sedangkan ini merupakan korelasi lebih lengkap, yaitu antara suhu, jam kerja, dan produksi. Oke, begitu saja teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.